Di puncak gedung itu berdiri patung Dewa Baruna. Kedua, di sini juga ada mall beach walk. Jadi selain main ke pantai juga bisa, kalau udah capek bisa nongkrong ke mall gitu ya, sambil shopping juga. Jadi ada satu fasilitas, satu wahana baru yang dibangun namanya skate park. Jadi kalian bisa main skateboarding. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng saya Reno Raditya. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, comment, dan share karena banyak hal tentang Bali yang bakalan gue share di sini, yang bakalan gue tunjukin ke kalian juga. Salah satunya tempat yang dimana gue berada sekarang ini gitu ya. Update terbaru kondisinya seperti apa. Jadi memang semenjak saya pindah ke daerah Jimbaran itu dibilang main ke Pantai Kuta itu agak jarang, karena pantai di Jimbaran juga keren-keren sih. Dan ketika saya datang ke sini terakhir itu 2021 kalau nggak salah, gue datang lagi itu udah berubah pesat, karena kemarin tuh karena jarang main kesini tuh karena ada pengerjaan proyek gitu kan. Jadi kondisi Pantai Kuta juga lumayan berantakan, tapi setelah semua pengerjaan selesai hasilnya keren banget. Kalau kalian yang dulu pernah datang di sebelum pandemi atau di awal pandemi gitu kan, dan datang lagi saat sekarang ini, Pantai Kuta itu udah berubah pesat. Nah teman cerita, titik pertama yang gue explore di Pantai Kuta ini adalah pintu masuk dari Jalan Kartika Plaza atau Pasar Seni Kuta. Dulunya di kawasan ini tuh ada plakat tulisan Pantai Kuta dan beberapa pohon rindang selain pura gitu ya. Dan sekarang setelah ditata ulang, dibangun kembali, di kawasan ini berdiri gedung shelter kebencanaan Baruna, di mana gedung ini fungsinya sebagai tempat perlindungan sementara saat terjadi bencana alam seperti tsunami atau banjirop yang terjadi di Pantai Kuta dan sekitarnya. Dan yang uniknya lagi nih, menurut saya paling keren pemandangannya, di puncak gedung itu berdiri patung Dewa Baruna. Dewa Baruna sendiri kalau menurut umat Hindu Bali gitu ya, itu sebagai dewata penguasa lautan yang sering disebut juga sebagai Dewa Samudra. Nah teman cerita, kalau misalnya kemarin kalian sempat datang ke Bali gitu ya, seperti yang saya bilang lagi tadi sebelum pembangunan yang ada di daerah Pantai Kuta ini sendiri, memang ini saya jalannya itu dari arah Pasar Seni yang saya bilang tadi menuju ke gerbang di depan Hard Rock. Nah biasanya kalau kita lihat kan di sini tuh memang ada trek jogging, terus kalau di sebelah kanan saya ini adalah hotel. Terus kalau sebelah kiri memang biasanya itu ada tenda-tenda gitu. Biasanya cuma tempat duduk terus tenda. Tapi sekarang setelah direnovasi kembali, dipugar kembali, dibuat lebih fresh lagi. Jadi penjual-penjual yang ada di sepanjang sisi trek jogging ini sendiri itu sudah pakai kayak ya semacam warung atau outlet gitu ya. Jadi lebih terorganisir, dan nanti di depan outlet ini yang ke arah menghadap ke pantai itu ada payung untuk berteduh dan juga kursi buat para tamu yang menikmati pantai atau menikmati sunset di Pantai Kuta. Ini juga menjadi salah satu fasilitas terbaru di Pantai Kuta ini setelah adanya perbaikan gitu ya, pembangunan dan segala macam. Kalau saya bilang sih tempat ini jadi tempat ikonik juga, karena memang di belakangnya itu ada tulisan Kuta Beach yang keren banget kalau misalnya kalian jadikan sebagai latar
untuk ambil gambar gitu atau foto kenang-kenangan kalau kalian pernah berkunjung ke Pantai Kuta ini. Salah satu yang cukup berubah kalau saya bilang di Pantai Kuta itu, memang kalau dari kita dari arah Pasar Seni itu memang sudah ada jogging track gitu, tapi tidak seluas ini. Cuman sekarang jogging tracknya itu dibikin lebih panjang lagi, jadi ini nyambung sampai ke perbatasan Pantai Kuta, Pantai Padma. Tapi saya belum tahu sih. Yang saya tahu sih pembangunan itu baru hanya di daerah Pantai Kuta ini, karena memang itu terlihat banget selama pembangunan kemarin. Terus untuk fasilitas sendiri di Pantai Kuta itu di beberapa titik ada toilet cewek dan toilet cowok gitu ya. Jadi di sini selain buang air juga bisa menjadi tempat kalian yang selama ini di laut di Pantai Kuta bisa ini apa namanya bilas di situ nanti. Kalau nggak salah sih untuk bilas sendiri bayar sekitar 5 ribuan deh. Nah, teman cerita yang sebenarnya membuat orang banyak berkunjung ke Pantai Kuta itu sendiri karena memang secara lokasi dia strategis. Jadi ketika kalian pertama kali berkunjung ke Bali, otomatis daerah tempat kalian menginjakan kaki itu adalah daerah Kuta ini sendiri ya. Yang memang lokasinya dekat banget dari bandara. Itu yang pertama. Kedua, di sini juga ada mall beach walk. Jadi selain main ke pantai juga bisa kalau udah capek bisa nongkrong ke mall gitu ya sambil shopping juga. Terus aksesnya juga mudah menuju ke Pantai Kuta ini sendiri. Baik itu yang menggunakan roda 4 maupun yang roda 2. Tapi biasanya memang kalau di Bali itu terkenalnya kalau misalnya kita pakai mobil gitu ada susah untuk parkir gitu ya. Jadi ada kantung-kantung parkir yang memang sudah disediakan, jadi nggak boleh parkir di pinggir jalan. Terus kalau parkiran motor itu sepanjang jalan Pantai Kuta ini dari depan apa namanya Hard Rock sana, terus depan Beach Walk juga ada, sampai di ujung sana di sekitaran Pullman, Hotel Pullman. Itu juga disediakan tempat parkir. Jadi ya sangat memudahkan lah buat kalian yang pengen berkunjung ke Bali, ke Pantai Kuta ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman cerita bahwa memang pembaharuan dari Pantai Kuta ini termasuk dari rencana penataan kawasan Pantai Kuta, Pantai Legian, dan Pantai Seminyak. Jadi mungkin bisa jadi ini sampai Pantai Seminyak sana yang diresmikan oleh Bupati Badung, Inyuman Giri Prasta. Jadi ini semacam panggung. Ini juga termasuk salah satu fasilitas baru yang ada di Pantai Kuta ini. Nah, teman cerita, kalau misalnya kalian menyusuri Pantai Kuta ini, kalau misalnya kalian dari Hard Rock atau dari Beach Walk gitu ya, menyusuri sepanjang pantai, nanti sedikit melewati pantai Mall Beach Walk itu ada kayak semacam pasar dengan bangunan semi permanen, di mana di situ juga menjual banyak oleh-oleh Bali. Nah, teman cerita, selain menikmati sunset atau main surfing atau juga sekedar healing di Pantai Kuta, ternyata kalian juga bisa berolahraga di Pantai Kuta ini selain jogging ya, karena memang ada jogging track gitu. Jadi ada satu fasilitas, satu wahana baru yang dibangun namanya skate park. Jadi kalian bisa main skateboarding, inline skate, atau juga sepeda BMX. Keren banget. Jadi anak-anak komunitas biasanya ngumpul di sini tuh kalau misalnya weekend atau sore gitu ya, bakalan rame banget. Nah, teman cerita, itu tadi jalan-jalan saya ke Pantai Kuta dari dari arah Pasar Seni yang dulu gitu ya, di Jalan Kartika Plaza, sampai saya sekarang ini berada di depan Hotel Mamaka. Jadi kalau misalnya kalian tahu, Pepito tuh persis di sampingnya, dan memang
seperti yang saya lihat juga, yang kita lihat bersama gitu ya, Pantai Kuta sekarang udah keren banget, udah worth it banget kalau misalnya kalian berkunjung. Cuman cuacanya sekarang lagi nggak mendukung sih. Kalau sekarang ini di Kuta itu atau di Bali itu lagi cuaca ekstrim ya. Ntar bisa jadi panas, tiba-tiba yang hujan lebat dengan angin gitu. Jadi untuk main ke pantai juga cukup berbahaya kalau misalnya lagi hujan gitu kan. Yang pasti kalian lihat aja tanda-tanda yang ada di Pantai Kuta yang dipasang oleh tim penjaga pantai gitu kan. Kalau misalnya ada bendera merah seperti yang saya bilang tadi, artinya memang kita dilarang untuk berenang. Yang pasti itu tadi vlog saya untuk kali ini tentang Pantai Kuta, kondisi terkini Pantai Kuta. Yang pasti jangan lupa juga buat kalian subscribe, like, comment, dan share vlog saya Reno Raditya. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Bye-bye.